Kami dari Kompas Cincila, pada hari ini kami akan menggunakan menggunakan nama saya Wahid Fajar Rashid. Oke, pada saat ini kita akan menyatakan teks Google fakta dan hoax tentang seputar cek kesehatan pada diri sendiri. Baik, kami akan mewawancari Mem Ana di UKS ya. Mari kita sambut. Baik, Ana, kami dari kelas 4, kami izin bertanya pada Mem Ana selaku penjaga UKS dan juga pengurus UKS ya, Mem. Ya. Seperti yang kita ketahui, di sekitar ini tuh masih banyak beredarnya informasi yang tentang kesehatan yang masih sekadar mitos, Bu, gitu. Tetapi kan sering dianggap sebagai fakta gitu. Nah, untuk karena itu kami ingin izin bertanya kepada Mem Ana agar memang bisa memberikan penjelasan dan narasumber kami agar kami bisa lebih bijak dalam memilih informasi kesehatan ini. Ya. Untuk pertanyaan pertama, izinkan Nafika untuk bertanya. Siap. Sebagai penanggung jawab UKS, bagaimana pandangan Ibu mengenai masih banyaknya siswa yang percaya pada mitos kesehatan? Ya, ini mitos kesehatan itu sebenarnya ada dari rumah ya. Jadi dari rumah orang tua yang memberikan ke anak, misalnya nggak boleh mandi di waktu malam, ya kan, sering itu bisa rematik misalnya. Itu sebenarnya dari rumah. Jadi bukannya dari orang yang tahu ilmu kesehatan. Nah, itu turun-temurun tuh kayak begitu. Nah, jadi untuk itu gimana caranya nih supaya kita tuh nggak terbelenggu dengan mitos-mitos yang kayak begitu, ya. Ya. Kemudian Bu izin bertanya, apa contoh mitos kesehatan yang paling sering beredar di kalangan siswa dan apa faktanya, Bu? Ya, salah satunya kayak yang tadi saya sebutkan, bahwa kalau kita mandi malam itu bukan rematik sebenarnya. Tapi kan yang kita tahu sebagai orang awam kesehatan itu, bahwa mandi malam itu nggak boleh karena rematik. Nah, itu sebenarnya bukan karena rematik. Rematik itu memang dia seperti penyakit tahunan lah gitulah. Sebenarnya itu bukan berasal dari mandi malam. Ya. Kemudian ada lagi yang gini, katanya kalau kita makan banyak cabai nih, nah itu usus buntu. Emang benar begitu, usus buntu? Nah, itu kan mitos juga tuh, ya kan, bahwa kalau makan cabai itu bakalan usus buntu. Padahal bukan karena biji cabainya itu yang menyebabkan kita usus buntu, tetapi tetapi karena pencernaan ya. Karena pencernaannya itu dia salah jalur nih, makanan yang udah kita makan ternyata harusnya dia ke usus besar atau ke usus halus. Nah, dia nyasar, dia maksudnya ke apa ya namanya itu ya, kalau untuk usus buntu itu dia masuklah ke situlah gitu. Nah, itu dia mengendap di sana, yang akhirnya lama-lama menimbulkan kebengkakan, ya, bengkak, infeksi di sana. Nah, itu yang menyebabkan usus buntu. Dan itu nggak mesti dari biji cabai, tetapi bisa jadi makanan apa aja yang kita makan, kalau dia salah alamat, ya begitu jadi usus buntu. Gitu. Oke, izinkan untuk Nafi untuk bertanya tentang tempat Ibu. Ya, silakan. Menurut Ibu, apa bahaya jika siswa terus mempercayai mitos kesehatan tanpa mencari tahu faktanya? Ya, itu agak sedikit berbahaya ya, tapi sebenarnya nggak terlalu bahaya banget sih kalau untuk tahu, seperti yang tadi saya kasih tahu ya, contohnya itu. Cuman memang perlu diedukasi untuk anak-anak ini supaya dia tahu bahwa ada beberapa mitos yang memang bukannya karena itulah dia orang itu sakit gitu loh, tetapi memang itu harus dilihat secara ilmiah ya, secara kesehatan, secara ilmu pengetahuan, dan itu harus dia cari mengenai itu. Kan sekarang udah banyak lah
kemudahan-kemudahan kita ya untuk mencari informasi, bisa dari YouTube, Google, kemudian TikTok dan lain sebagainya. Baik, sekarang saya mau tanya untuk pertanyaan terakhir. Fakta kesehatan yang sebaiknya yang selalu diingat untuk siswa agar untuk menjaga pola hidup sehat di usia remaja. Banyak hal sebenarnya yang anak-anak ini harus tahu, mana yang fakta, mana yang mitos, dan itu memang harus mereka cari tahu gitu loh. Jadi bukan cuma sekedar dari orang tua misalnya nggak boleh ini, misalnya ada koin tuh dibodong sini, katanya kalau anak yang baru lahir itu taruh koin di sini supaya nggak bodongan misalnya gitu. Sebenarnya bukannya karena bodongan, karena pakai koin itu dia jadi nggak bodongan, bukan karena itu juga bisa jadi karena anak itu batuk-batuk dan lain sebagainya, yang harusnya tadi dia ke dalam, akhirnya keluarlah itu apa namanya uterusnya ya, itu namanya ya, kalau nggak salah apa sih namanya itu, yang di sini pusar ini, akhirnya pusarnya itu keluar. Itu mungkin karena dia batuk-batuk terus atau nangis terus anaknya gitu, jadi dia tertekan, akhirnya ini menimbulkan bodongan. Nah itu sebenarnya kayak gitu ya, kita sekarang ilmu udah maju ya kan, dan kemudahan informasi itu udah kita bisa dapat dari mana aja. Kalau orang tua bilang jangan mandi malam ntar rematik, ya kita cari tahu lah, emang benar kalau mandi malam itu bisa jadi rematik. Nah yang kayak gitu itu bisa kita cari tahu ya. Terima kasih Memana sebagai narasumber tentang kesehatan kami yang sudah menjelaskan ya. Baik, sebagai teman-teman terima kasih atas telah menonton video ini. Semoga kalian selalu sehat selalu dan tidak mudah terpercaya tentang mitos-mitos yang berada tentang kesehatan untuk saat ini ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.